Membuat kompos dalam tumpukan dengan berbagai ukuran, kamu bisa lakukan semuanya. Kamu bisa membuat yang besar seperti ini, atau kamu juga bisa membuat yang cukup kecil, seperti yang akan kita lihat di akhir video. Tetaplah menonton, karena kamu akan melihat perbedaannya dan bagaimana semuanya bisa dilakukan jika kamu melakukan beberapa hal dasar dengan benar. Dan kompos bagi saya itu penting, karena untuk segala jenis berkebun, kompos sangat berharga. Terutama karena meningkatkan biologi tanah. Jadi usaha untuk membuatnya memang sepadan. Dan setelah kamu punya sistem yang sudah berjalan, sebenarnya tidak memakan waktu lama. Dan hasilnya benar-benar sepadan dengan waktu dan usaha yang dikeluarkan. Jadi di sini kami punya sistem bedengan yang cukup besar, karena ini adalah kebun sayur komersial yang cukup luas, setengah ekar atau sekitar 2000 meter persegi. Kami mendapatkan banyak limbah hasil panen, seperti daun, batang, dan tangkai yang selalu diambil dari bedengan kebun. Dan saat ini, kami tidak ada rumput yang bisa dipotong karena sangat kering. Ini adalah bulan Agustus, pertengahan Agustus di musim panas yang sangat kering. Tapi tetap saja, itu baru 6 hari pengomposan. Semuanya berasal dari kebun. Dan saya akan menggunakan alat ini untuk masuk ke sana dan menunjukkan hasilnya kepada Anda. Tumpukan ini, karena masih sangat muda, belum benar-benar mulai aktif. Dan Anda bisa lihat, hampir semuanya masih hijau. Tapi ada cukup banyak batang-batang di sana, seperti batang jagung manis. Semacam itu, karena saya memotong batang jagung manis. Semua bahan yang berserat, berkayu, bahan coklat seperti itu, saya potong pendek-pendek. Itu sangat penting karena membantu tumpukan ini menjadi padat. Dan tumpukan itu mungkin butuh waktu 5 atau 6 minggu lagi untuk penuh sebelum saya lanjut ke tumpukan berikutnya. Jadi yang saya lakukan adalah hanya punya satu tumpukan pada satu waktu. Saya tidak mengisi banyak tumpukan sekaligus. Kecuali karena saya punya 3 sistem berbeda. Sebagian untuk tujuan mengajar, dan juga untuk belajar lebih banyak sendiri. Ketika kami selesai dengan satu tumpukan, seperti di sini, jadi ada plastik hitam di atasnya. Dan sekali lagi, saya akan turun sedikit untuk mengambil beberapa bahan agar Anda bisa melihat apa yang terjadi di sana. Jadi ini bahan yang terakhir ditambahkan. Mungkin sekitar 10 hari sampai 2 minggu lalu. Mungkin Anda bisa melihat uap keluar darinya. Suhunya sebenarnya mendekati 70 derajat Celcius. Sekitar 150 derajat Fahrenheit. Sebenarnya itu agak tinggi, dan saya pikir itu salah satu alasannya, karena ada banyak volume di sini yang berkontribusi pada panas. Seperti yang akan Anda lihat sebentar lagi, Dalex atau wadah kompos plastik berbentuk kerucut biasanya tidak terlalu panas, karena volumenya tidak cukup banyak di sana. Memang cuma itu alasannya. Juga karena kita menambahkan sejumlah bahan hijau segar yang cukup, termasuk gulma dan sisa dapur. Banyak hal yang selama ini Anda dengar tidak bisa dikomposkan, sebenarnya bisa. Banyak gulma bindweed yang masuk ke sana misalnya. Gulma berduri, entah apa lagi. Semuanya berharga untuk dikomposkan dan akan hilang meskipun Anda tidak membuatnya panas. Saya tahu dari pengalaman membuat tumpukan kompos di musim dingin yang tidak panas, gulma tetap hilang. Hanya biji gulma yang membutuhkan panas untuk dimatikan. Dan kemudian tumpukan ini yang sudah kami selesaikan, tanggal-tanggalnya semua ada di sini. Kami selesai pada tanggal 7 Agustus. Tumpukan ini mulai dibuat pada tanggal 29 Juni. Jadi, butuh waktu kurang dari 6 minggu untuk mengisinya, sampai kira-kira di sana. Dan kemudian, ini sudah mulai turun. Jadi, ini adalah salah satu ciri dari proses pengomposan. Anda bisa bilang Anda kehilangan bahan organik melalui panas, mengubah material menjadi bahan yang terurai. Dan sebagian karbon keluar, CO2 dan uap. Sedikit kelembapan. Ini disebut termofilik. Berbeda dengan bokashi, yang akan saya bahas di video lain. Itu adalah cara berbeda dalam menguraikan material. Jadi, tumpukan ini sepenuhnya diisi pada bulan Juni. Itu sudah 4 minggu. Dan tumpukannya sudah cukup banyak turun, dan sekarang menunggu untuk dibalik. Jadi, itu adalah aspek lain dalam membuat kompos. Apakah Anda perlu membalik tumpukan atau tidak? Sebenarnya, Anda tidak harus melakukannya. Namun yang saya temukan adalah, satu kali pembalikan memberikan perbedaan yang besar. Jadi, tumpukan yang ada di sini dan yang dibuat antara tanggal 6 April sampai 1 Juni. Jadi, itu sekitar 8 minggu di musim semi. Kami membaliknya pada tanggal 5 Agustus. Jadi itu seminggu yang lalu dari sini ke sini. Apa maksudnya membalik? Pada dasarnya memindahkan, mencampurnya, menambahkan kelembapan jika kering, mengocoknya jika terlalu basah. Jadi kamu bisa menyeimbangkan semuanya, mendapatkan hasil yang lebih baik dan merata. Dan inilah hasilnya setelah sekitar 3,5 bulan. Dan ini adalah kompos yang bagus, sudah terlihat bagus. Jadi, begitulah hasilnya. Kalau saya ambil sedikit di tangan, masih terasa hangat. Suhunya sekitar 50 derajat. Dan kamu bisa melihat potongan kayu di dalamnya. Itu tidak masalah. Potongan pendek itu memang selalu ada. Jadi itu berkontribusi pada biomasa jamur di kompos. Karena jamur memecah kayu, dan bakteri memecah bahan hijau secara sederhana. Dan saya baru saja meminta kompos ini dianalisis.
Tapi yang sedikit lebih tua dari ini untuk bakteri, jamur, nematoda, dan berbagai macam hal lainnya. Dan hasilnya bagus. Semuanya berhasil, tapi berbeda-beda. Dan saya akan menaruh hasil analisis itu di deskripsi video. Hasil analisisnya cukup panjang. Tapi kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang bakteri dan jamur, itu informasi yang bagus. Itu hanya memberi Angga lebih banyak gambaran tentang prosesnya. Dan sekarang, saya ingin menunjukkan kepada Anda versi yang sedikit lebih kecil yang dijalankan dengan cara yang serupa. Ini adalah sistem 3 palet sebagai perbandingan dengan petak-petak di sini. Ini adalah skala pengomposan yang lebih kecil, yang sangat bermanfaat jika Anda masih memiliki area tanah yang cukup luas yang menyediakan banyak bahan. Karena bahkan 3 palet seperti ini, yang mana kita hanya mengisi satu saja pada satu waktu, membutuhkan cukup banyak bahan untuk mengisinya. Jangan meremehkan berapa banyak bahan mentah yang kamu butuhkan untuk membuat kompos dalam jumlah yang layak. Itulah sebabnya sebenarnya bagus untuk menjadi pemumpul dan mengambil limbah orang lain karena memang banyak limbah di sekitar kita. Kamu tahu, begitu banyak orang memiliki bahan organik yang tidak bisa mereka gunakan atau tidak mau mereka gunakan. Mulai dari ampas kopi, potongan rumput, gulma, ampas hop dari pabrik bir, apa saja. Daftarnya masih panjang. Jadi itu adalah kemungkinan, cara untuk mendapatkan bahan tersebut dan sekaligus membantu orang lain sebenarnya. Kamu menghilangkan limbah mereka, menyelamatkannya dari tempat pembuangan sampah, atau apapun itu. Di sini kami tidak terlalu punya masalah itu. Tapi saya tetap akan menerima limbah orang lain jika mereka memberikannya kepada saya. Dan jadi ini semua adalah limbah taman lagi, dan bak-bak yang lebih kecil. Jadi ini hanya sedikit lebih dari 1 meter persegi, dibuat dari 4 palet. Dan itu hanya sepertiga dari volumenya. Yang besar hampir 3 meter kubik, 3 meter persegi, bak-bak besar. Jadi meskipun kelihatannya tidak jauh lebih besar, perbedaannya 3 kali lipat. Dan itu berarti bagian tengah tumpukan ini tidak menjadi sepanas itu. Tapi sebenarnya bisa mencapai 60 derajat jika kita terus menambahkan bahan secara teratur. Saat ini tidak seperti itu, karena kita tidak punya banyak bahan hijau akibat kekeringan. Tapi masih ada sedikit. Dan suhunya di sana terbaca tidak jauh di atas 40 derajat, yang masih setara dengan suhu air mandi panas. Alat ini omong-omong disebut aerator kompos. Dan kamu bisa membelinya di tempat-tempat biasa secara online. Harganya mungkin sekitar 30 pound atau 40 dolar atau semacamnya. Ya, seperti itu. Tidak banyak yang keluar. Pada dasarnya, ini menghasilkan kompos yang bagus. Tumpukan ini sudah berumur sekitar 5 minggu sejak kami mulai. Dan biasanya saya mengisi petak-petak ini dalam waktu 2 bulan. Mungkin kali ini bisa dapat sedikit lebih banyak. Ya, seperti itu. Jadi, ya, 5 minggu, itu terlihat baik-baik saja. Yang ini menurut saya, anehnya, meskipun mereka tidak sepanas petak-petak itu, mereka menghasilkan kompos yang menurut saya terasa lebih baik. Sekarang, analisis kompos yang kami lakukan ternyata cukup berbeda. Tetap bagus, hanya saja berbeda. Jadi, petak yang lebih kecil itu memungkinkan dan bisa dilakukan. Dan ini tidak memerlukan biaya apapun, hanya 4 palet yang bisa Anda dapatkan secara gratis. Dan di setiap sudutnya, kita hanya menggunakan 2 kawat. Jadi, untuk mengakses kompos, Anda cukup melepas 2 kawat, dan kemudian palet depan itu akan terbuka seperti pintu, dan Anda bisa mengakses material di dalamnya. Dan kita lakukan itu saat kita ingin membaliknya. Jadi, kita punya campuran bahan hijau dan bahan coklat yang sama. Dan biasanya saya menutup 2 tumpukan itu dengan selembar seng bergelombang untuk melindungi dari hujan. Karena biasanya di sini sering hujan, dan itu membuat kompos menjadi terlalu basah saat sedang matang atau sudah jadi. Saat ini justru sebaliknya, dan saya justru sedang menyiram. Jadi ini adalah cara yang baik untuk menyiram kompos menggunakan aliran air yang halus. Bukan dengan semburan air yang deras dari selang, menggunakan selang berkepala semprot halus. Jadi ini menyebarkan air dan memungkinkan air meresap perlahan menembus semua material di dalamnya. Tidak perlu banyak air, tapi sekali lagi, karena cuaca dan tidak ada penutup, bagian lain memang ada penutupnya yang berfungsi untuk mencegah air hujan masuk dan juga melindungi dari sinar matahari sampai batas tertentu. Dan cara kami menyiram, semua kompos hampir sama. Kompos ini tidak menjadi lebih kering hanya karena ada atap di atasnya dibandingkan yang itu. Jadi kami menyelesaikan pengisian bagian ini dalam waktu sekitar 2 bulan. Setelah itu, kami akan membiarkannya di sini selama mungkin 2 bulan lagi. 6 minggu minimal menurut saya, sebelum kondisinya cukup baik untuk dibalik. Seperti yang ini di sini. Diselesaikan 5 minggu yang lalu. Sudah hampir siap untuk dibalik. Selama tumpukan itu sedang matang, saya suka menutupinya dengan kardus atau polietilen.
atau kemasan apapun, atau bahan apa saja yang mungkin Anda miliki. Jadi ini adalah kompos yang selesai 5 minggu lalu. Dan yang saya ambil ini mungkin usianya sekitar 2 bulan. Dan ya, ini terlihat cukup bagus. Bahkan, ini sangat bagus. Sampai saya bisa dengan mudah mengibaskannya dari situ. Tapi yang saya lihat di sini adalah tingkat kelembapan yang baik dan itu membuat saya semangat. Saat kami membuat tumpukan ini, kondisinya tidak terlalu kering. Dan petunjuk lainnya sebenarnya adalah bau. Ya, sebenarnya baunya memang enak. Baunya seperti tanah, tidak menyengat sama sekali. Ini sedang berubah menjadi kompos yang indah, dan belum dibalik sama sekali. Nanti akan dipindahkan ke sini. Jadi kita hanya mengisi setiap bagian ujung secara bergantian. Dengan kata lain, ketika yang itu selesai dalam mungkin sebulan, pada saat itu, yang ini akan kosong karena isinya sudah dipindahkan ke sana. Dan itu berarti kita bisa mengisi ujung yang satunya lagi. Jadi, kita hanya mengisi tumpukan di ujung. Bergantian setiap 2 hingga 3 bulan sekali. Dan bagian tengah ini, saat ini, berisi bahan-bahan yang dibuat di sana selama musim dingin dan musim semi. Kira-kira antara bulan Desember hingga April. Jadi yang ini, tumpukan ini dimulai pada bulan Mei dan selesai pada bulan Juni. Yang itu dimulai pada bulan Juli. Jadi Desember sampai April, katakanlah titik tengah antara 2 tanggal itu adalah Februari atau Maret. Adalah kompos yang sedang Anda lihat di sini sekarang. Jadi saya akan mengambilnya dengan tangan saya. Ini adalah kompos jadi yang indah. Dan jika kita menghitung dari bulan Maret, April sampai sekarang, itu kira-kira 6 bulan. Ini adalah kompos yang sudah siap digunakan. Tapi tidak masalah jika dibiarkan di sana. Karena pada waktu seperti sekarang, bulan Agustus, kami memang belum menyebarkannya. Saya juga tidak ingin kompos ini mengering. Dan saat ini kami memang belum membutuhkannya. Kompos ini lebih digunakan untuk ditaburkan di permukaan bedengan pada musim gugur atau awal musim dingin. Dan saya akan masuk ke sini sebentar. Karena hasil dari yang satu ini sebenarnya tidak seimpresif yang saya kira. Hasilnya bagus, jangan salah paham. Ya, baiklah, lihat itu. Dan yang tidak kita lihat di sini adalah banyak cacing. Dan alasannya adalah karena mereka sudah melakukan tugas mereka. Apa ini dan mengapa ini sangat bagus? Itu adalah kotoran cacing, kompos cacing. Jadi, ini tadi penuh dengan cacing. Sebenarnya ini kering. Maksudnya tidak benar-benar kering, tapi sekarang mulai agak mengering. Dan cacing suka kondisi yang benar-benar lembab. Jadi, ada cacing di sini. Tapi, kalau kamu mau banyak cacing, kamu harus pastikan kondisinya lembab tapi tidak terlalu basah. Jadi, disitulah hal ini bisa jadi sedikit lebih menantang. Tapi kalau komposnya sebagus ini, saya ingin menggunakannya untuk campuran media tanam. Karena saya menemukan kompos seperti ini memberikan hasil yang sangat baik. Jadi, mari kita lihat sekarang. Dan kita bisa membandingkan 2 batch pertama dengan apa yang terjadi di wadah kompos berbentuk kerucut di sini. Jadi Minty sudah bergabung di video ini, dan itu mengingatkan saya untuk menyebutkan bahwa saya cukup sering menemukan kotorannya di tempat tidur saya. Dan saya senang untuk mengambilnya dan meletakkannya di tumpukan kompos. Itu pendapat saya, dan ya, saya tahu, secara resmi saya tidak seharusnya melakukan itu. Tapi semuanya akan terurai. Jadi ini sangat indah. Saya menganggapnya indah. Maaf, sebenarnya mereka sendiri tidak indah, tapi mereka menghasilkan kompos yang bagus. Dan mereka sangat praktis untuk ruang yang lebih kecil. Dan sebenarnya, saya menyebutkan semua ini dan menjelaskannya di buku kompos saya. Di sana ada semua detail ini, dan lebih banyak lagi jika Anda benar-benar ingin mendalami topik yang menarik ini. Jadi ini adalah kompos yang dibuat musim dingin lalu antara bulan Desember dan April. Tidak, maaf, yang itu tumpukannya. Ini adalah tumpukan yang sekarang. Jadi ini dibuat antara bulan Mei, yang sekarang sudah 2,5 bulan yang lalu, 3,5 bulan yang lalu, dan Agustus. Dan kelihatannya baik-baik saja. Dan sebenarnya ini cukup lembab. Saya melakukan ini saat mengajar kursus sekitar seminggu yang lalu, dan saat itu cukup kering. Jadi disitulah pentingnya melakukan pengecekan seperti ini sekaligus membaliknya. Saya sudah menyiramnya beberapa kali. Anda harus menjaga kelembapannya jika ingin proses penguraian terjadi. Ini seperti tumpukan serpihan kayu. Serpihan itu akan tetap di sana selamanya jika kering. Tapi kalau Anda menyiramnya, serpihan itu akan terurai. Jadi Anda bisa menggunakan alat seperti ini untuk membalik tumpukan Anda, dan Anda tidak perlu melakukannya terlalu sering. Saya hanya membaliknya sekali, dan itu sudah cukup. Tapi mungkin ini tidak sama dengan membalik secara menyeluruh.
Mungkin lakukan 2 kali. Tapi coba beberapa cara. Angga tahu, itu cara terbaik untuk mengetahuinya. Komposter ini tidak mahal. Dan yang ini sudah sekitar 5 tahun, kapasitas 330 liter. Beratnya sekitar sepertiga ton jika penuh dengan kompos jadi, tapi tidak pernah penuh karena selalu menyusut. Dan saya selalu menutupnya agar kelembapan tetap terjaga dan hujan tidak masuk. Dan kami menambahkan bahan yang sama persis ke komposter ini seperti ke bak kompos besar. Proporsinya sama, kira-kira 2/3 sampai 3/4 bahan hijau, yang mencakup gulma, sisa dapur, semua daun segar, kotoran kuda jika Anda punya, ampas kopi, itu semua termasuk bahan hijau dalam istilah pengomposan. Dan kemudian bahan coklat, kebanyakan turunan kayu, seperti serutan kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji, kertas kardus, sebaiknya dicabik-cabik atau dipotong kecil-kecil jika itu kardus. Dan kemudian sebagai perbandingan di sini, kita punya. Jadi ada memindahkannya dari sana ke sini pada bulan Mei. Jadi, yang saya ambil di sini adalah kompos tahun lalu yang sangat gembur dan lembut, serta terlihat sangat bagus. Kamu masih bisa membedakan beberapa bahan yang belum terurai. Potongan kayu, beberapa daun, tapi tidak banyak. Jika kamu menaburkan kompos seperti ini di tanah, hujan akan cenderung mengalir melewatinya dan membawa bahan yang lebih terurai masuk ke dalam tanah. Menyisakan permukaan seperti serpihan kayu di atas bedengan. Dan itu menyesatkan, karena hanya bagian kayunya saja yang tertinggal di atas. Ada sedikit, saya akan menyebutnya kayu yang setengah terurai di dalam ini. Yang sebenarnya tidak masalah, selama jumlahnya tidak terlalu banyak. Itu sebabnya saya bilang 1/4 hingga 1/3 bahan berkayu dan sebagian besar bahan hijau untuk membantu kayu terurai. Dan kemudian kamu akan mendapatkan keseimbangan karbon dan nitrogen yang masuk akal. Kamu juga punya jamur selain bakteri. Itu sesuatu yang benar-benar kita cari. Dan sebenarnya kompos di sini tidak sampai benar-benar panas. Maksimal 40 derajat. Seringnya 30 derajat Celcius, sekitar 80-90 derajat Fahrenheit. Dan itu tidak cukup panas untuk membunuh biji gulma. Jadi saya tidak akan memasukkan banyak biji, gulma, atau bahkan bunga sebenarnya ke dalam ini. Saya akan memasukkan mereka ke bak kompos yang lebih panas. Atau jika kamu tidak punya itu, kirim saja untuk didaur ulang misalnya. Tapi analisis kompos ini ternyata menjadi salah satu yang terbaik dari ketiga yang sudah kita lihat. Jadi ini menunjukkan bahwa kamu bisa berhasil. Kamu bisa membuat kompos yang bagus, apapun ukuran alat yang kamu punya. Dan yang utama adalah terus menambahkan bahan. Kamu bisa memasukkan akar bindweed, dan semua orang khawatir, mereka tidak akan terurai. Tapi kalau kamu terus menambahkan bahan di atasnya, mereka akan terurai. Mereka bukan sesuatu yang ajaib. Mereka tidak punya kekuatan super. Kamu tahu, mereka sudah terlepas dari akar utamanya. Mereka akan terurai selama ada bahan yang menumpuk di atasnya selama sekitar 2 minggu ke depan. Mereka tidak mungkin tumbuh dalam situasi seperti itu. Dan wadah kompos seperti ini tertutup rapat, jadi tidak ada cahaya yang masuk dari pinggirannya. Dan saya lupa menyebutkan bahwa sebenarnya di bagian dasar palet, saya melapisi bagian dalamnya dengan kardus. Dan itu benar-benar efektif karena sebenarnya Anda tidak ingin udara mengalir ke dalam tumpukan. Anda ingin menjaga kelembapan dan kehangatan di dalamnya. Dan kardus adalah bahan isolasi yang menjaga kehangatan tetap dekat dengan tepi. Jadi Anda mendapatkan hasil yang lebih merata. Tahukah Anda, saya menemukan bahwa bak kompos palet itu menghasilkan kompos yang luar biasa. Begitu juga dengan yang ini. Sebenarnya semuanya begitu. Jadi cobalah jika Anda belum pernah mencobanya sebelumnya, karena membuat kompos itu benar-benar menyenangkan.